deploy adalah satu diagram menjelaskan secara detail bagaimana komponen disebar di atau di ke dalam sebuah sistem. Jadi Anda bisa melihat yang namanya mempetakan di mana aplikasi, di mana database, di mana user mengakses gitu, berupa objek-objek. Di sini ada yang penting apa namanya ada ketika menspesifikasikan sebuah situs web, misalkan kita membuat deploy untuk Asia misalkan, atau misalkan membuat aplikasi yang lain berbasis web misalkan, dia memperlihatkan perangkat keras yang digunakan atau hal ini disebut dengan node ya, node. Jadi nanti ketika Anda misalkan ini ada node-nya dulu, titik-titiknya dulu, misalkan sebuah server aplikasi gitu ya, kemudian web server. Nah, web server misalkan kayak local host kan web server ya, atau web hosting gitu ya. Kemudian kalau server aplikasi kan server aplikasinya kan ada dipisah nih biasanya. Server untuk aplikasi sama database bisa beda misalnya. Kemudian lanjut, ini adalah simbol. Simbol ini yang ini nggak semuanya saya jelasin, dari yang sering digunakan saja. Untuk simbol package mungkin Anda udah pernah belajar di Java. Jadi package itu terdapat di dalamnya kan terdapat yang namanya di dalamnya adalah terdapat kelas-kelas ya, kelas-kelas atau servernya di sana. Kalau misalkan Anda di Windows Explorer ya, package itu seperti seperti ini nih foldernya nih. Ini sekolah misalkan ya. Ini kan ada file-filenya nih. Nah, kalau di Java kan ada kelas-kelasnya nih ya. Nah, ini adalah ini sekolah ini sebagai package di dalamnya gitu ya. Nanti kalau di sini kalau digunakan untuk di deploy, package itu mengandung node-node ini. Ya, node-node yang udah definisikan. Kemudian node itu fungsinya juga mengacu pada perangkat hardware ya atau untuk membuat software. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang disertakan harus sesuai dengan komponen yang telah definisikan sebelumnya. Jadi nanti terdapat di dalamnya dalam node itu bisa komponen, nanti di dalam komponen bisa didetail lagi dengan file-filenya itu, file-file PHP-nya misalnya kalau file-file itu lengkap. Jadi kalau saya bisa masuk ke visual paradigm, Anda masuk ke UML, kemudian pilih yang namanya deploy. Mana deploy? Ini yang tadi node ya. Nah, yang saya bilang tadi artifact. Artifact itu mengandung kalau misalnya komponen, saya langsung aja misalkan situsnya aplikasi Shia misalkan. Kalau artifact itu berarti file-filenya itu. Contohnya misalkan saya di sini ada mempunyai yang namanya di komponen sekolah misalkan, aplikasinya sekolah. Nah, untuk artefaknya ini semua definisi ini, aksi guru input, aksi siswa edit, kemudian aksi bawa PHP guru dan sebagainya. Ini ada semuanya deklarasi di ketika di sininya, tapi di bagian artefak lebih di note dulu. Nah, karena kebanyakan, apalagi kalau saya misalnya mencontohkan SIA, banyak banget filenya. Jadi yang globalnya saja. Jadi saya nggak mencontohkan cuma note sama komponen. Kita kembali ke ini. Kemudian ini ada ketergantungan atau dependensi. Ini sama dengan garis-garis yang ada di kelas diagram ya. Jadi kalau relasi antar node itu menggunakan link. Nah, kemudian kalau ada ketergantungan antar node, panah mengarah pada node yang dipakai. Artinya hampir mirip-mirip saya kemarin. Jadi node yang ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan node yang lain gitu. Ya, kalau ini sama dengan kalau Anda menggunakan di kelas diagram dependensi garis sama titik-titik panah. Kalau link dia mirip ke asosiasi ya, garis doang, garis lurus gitu ya. Ini relasi antar node. Nah, sebenarnya itu ini yang sering digunakan, jadi nggak terlalu banyak diiniin, jadi untuk mempersingkat waktu juga. Jadi saya yang penting-penting aja digunakan. Jadi manfaat apa sih ya seperti Anda belajar deploy? Jadi memberikan kemudahan dalam menjelaskan atau menerangkan sebuah sistem dibandingkan jika hanya dengan kata-kata. Ya, jadi kalau misalnya nerangin saya aplikasi PHP ketika user mengakses itu pertama saya mengakses ke server yang namanya aplikasi. Dari server aplikasi nanti ke database server misalkan. Kan orang ngaya juga database server isinya ada apa aja. Ini ada
ada misalkan saya di lokal ya, saya ada local host. Kemudian di dalam local host saya ada menentukan yang namanya apa namanya database-nya apa gitu ya. Database-nya apa apa namanya? Nah, untuk koneksi ke database pakai apa? Pakai oh saya pakai ini, pakai user. Kemudian dalam saya kalau untuk database yang digunakan apa? Database sekolah misalnya. Terus kan orang ayal gitu. Nah, dengan ini dengan deploy itu bisa dipetakan gitu. Kemudian mempermudah mengingat data-data kuantitatif hitung-hitungan ya. Lebih efektifnya praktik sebagai penjelasan dibandingkan dengan menggunakan kalimat. Ya, artinya yang dengan gambar lebih enak dibandingkan dengan kata-kata ya. Jadi kan kata-kata itu gambar itu bisa mewakili 1024 kata-kata. Makanya kalau iklan di jalan itu perlu satu gambar, misalkan iklan campur dengan orang gitu, dengan model gitu ya. Udah selesai kan. Satu aja di pinggir jalan bisa mewakilin gitu. Daripada kata-kata banyak kan katanya banyak orang juga malas bacanya gitu. Kemudian kalau deploy diagram, tadi kan simbolnya ini ada simbolnya juga sebenarnya. Cuman ya ini yang ada 10, cuman yang saya catat ada berapa tadi? Cuman ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada manipulation, ada deploy target, knock, simple deploy, dependency, dependency dan sebagainya. Oke, kita langsung kasih contoh ya. Untuk ini contohnya deploy untuk asuransi. Ya, di sini contohnya untuk apa namanya? Ketika user mengakses, ya pasti dia kan menggunakan HTTP connection gitu ya. Kemudian untuk HTTP kemudian application server, nah itu untuk aplikasinya. Saya bilang tadi, ini adalah komponen yang ini. Ini ada node. Ini adalah dependensi. Jadi artinya si sistem informasi itu membutuhkan suatu web server. Ini apa aja web server ya. Membutuhkan sebuah server untuk diaksesnya local host gitu kan. Kemudian sistem informasinya itu MySQL, pasti kan dia membutuhkan database. Butuh menggunakan database untuk ketika udah masuk local host, karena makasih nih ketika saya login misalnya kan butuh yang namanya MySQL-nya. Kemudian si MySQL itu kan otomatis akan masuk ke database-nya. Nah, dia berdependensi ke sini. Mana ini ketika semester kita contoh aja di sini ya. Saya misalkan membuat apa ini untuk di sini ya. Ini adalah satu aplikasi yang kemarin yang project yang penjadwalan yang saya contohin ada beberapa di materi yang saya masukin. Yang lain-lain itu belum bisa masuk update lagi. Materi itu materinya sebagian itu materi-materi yang tahun kemarin. Makanya siswaan yang aplikasi yang ini belum ada gitu. Jadi ketika waktu udah ini sekarang sejak bulan puasa agak-agak kena apa penyakit malas sih kemarin-kemarin. Ya, tapi sama-sama aja sih sebenarnya untuk video sama online pun juga nggak jauh beda kan. Cuma tinggal dicontohin video gitu, nggak cuma share materi gitu. Oke, saya misalkan membuat ini ya. Berarti ketika saya pertama user, saya kan user nih ya. User ketika mengakses seperti ini, penjadwal local host, penjadwalan genetik user misalnya. Jadi pertama akses begini kan berarti yang aktifnya itu mulai dari mana kita buat. Kita buat butuh node 3 seperti tadi. Ini node ya. Kita buat node 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ya seperti ini. Kita tarik dari ini dulu. Nah, ini. Oke. Di sini kita masukin sebagai server aplikasi. Aplikasinya deh ya. Aplikasi bisa. Server aplikasi di mana sih? Kalau tempat penyimpanan saya akan ada di SAM ya. Mana? Model. Nah ini kan di HTDoc nih. Ya server aplikasi kan. Tempat menyimpannya aplikasi. Kalau di komputer saya, karena saya menggunakan lokal ini belum diupload. Kalau misalkan Anda misalkan di ini Anda misalkan di hosting, kalau Anda menggunakan yang udah di live itu artinya udah bisa diakses internet gitu ya. Bukan lokal, ini kan lokal nih. Kemudian ini adalah ketika yang namanya si visi.
artinya orang yang mengakses ya, di PC atau personal personal komputer. Ini adalah saya pakai exam ya, karena saya adanya semuanya database-nya, kemudian ininya ada di sini semua. Oke, kemudian setelah ini kenapa saya adanya di SAM kan? Semuanya di Apache, MySQL kan adanya di sini ya. Ini termasuk model apa adanya di SAM. Kalau misalnya saya bilang di hosting, kalau Anda misalkan menggunakan seperti SIA, akses SIA itu karena nggak di lokal, itu udah live. Kemudian seper aplikasi, komponen saya langsung aja, user kan harus sebanyak tuh artefaknya. Ya kalau ini kan yang komponen aja langsung. Sini misalkan klien, klien, ya. Ya, sama lagi. Tarik, bisikan sini. Eh, nama lagi. Nah, sini. Kemudian komponen lagi. Di sini adalah aplikasinya apa? Akses nama aplikasinya. Kalau Sia berarti Sia Ubara. Kalau misalkan aplikasinya perpustakaan ya perpustakaan aplikasinya. Kalau saya kan di sini penjadwalan ya, penjadwalan shift, penjadwalan genetika. Atau saya bisa tulis sendiri aplikasi penjadwalan. Penjadwalan. Oke, kemudian di sebelah sini berarti saya butuh ketika user ini pakai link ya, bukan asosiasi. Kalau ini kan not, tadi saya udah teori kan ada, jadi koneksi antar node ke node kan node nih, node server aplikasi, node sama komputer. Jadi saya tarik. Susah. Hmm. Kerjanya sama ya, aja susah ngeliknya. Kan kayaknya ya, seharusnya pakai link susah ngeliknya, sama juga dari sisi tipenya. Terus juga. Kemudian kita tarik berikutnya di sebelah sini. Ketika user misalkan membuka suatu aplikasi penjadwalan, ya sama ketika kita membuka ini seperti ini. Berarti ketika saya misalkan contohnya saya misalkan masuk ke ini, ya, masuk ke aplikasinya, yang script jadi lupa passwordnya lupa. Jadi kalau anda misalkan ubah yang namanya dapat lupa password ya, kita ini kan ada nih password yang udah di inskripsi kan, kalau udah baca jaringan kan, anda bisa ada beberapa situs untuk deskrip deskrip itu dari tulisan yang tidak apa namanya yang udah di ini kita buat sini udah sorry jadi gini ya, jadi deskrip muncul lah tuh aslinya. Nah, dia kan ketika login kan membutuhkan masuk ke database kan, dan itu ketika ini kan butuh yang namanya ngakses dan menggunakan localhost juga server aplikasinya. Kemudian butuh yang namanya ke database-nya. Berarti di sini ada tambahkan dengan localhost-nya. Berarti di sini saya masukin komponen juga, komponen, komponen.
mesin seperti ini, seperti ini juga. Ya, kemudian api penjadwal dia akan ke sini kan. Ini adalah saya adalah local house ya. Membuka ini kan membuka lokasi dulu atau web server ya. Kalau karena web server sama namanya bisa. Atau di sini Apache deh ya. Jadi local house itu kan termasuk Apache. Jadi ketika akses local house Bumble dia ngonek ke Apache. Jadi di sininya ini kelihatan. Jadi kalau misalnya servernya pakai apa? Kalau saya di SIA itu pakai apa? Apache pakai apa? Kemudian ketika udah koreksi ke sini berarti kan ini dependensi nih. Ini tergantung sama Apache-nya. Jadi kalau misalkan ininya nggak saya aktifin ya nggak nyambung kan. Nah seperti itu. Jadi ini kita gambarkan dengan ini dependensi. Generalisasi ya. Ini dependensi dia ke sini. Oke. Saya rapiin ya. Oke. Setelah dia butuh ini, ketika orang akses local house, dia akan ketik Apache dulu. Jadi dia local house Apache, kemudian dia masuk tadi ya. Kemudian dia butuh ketika login tadi masukin email sama password yang tersimpan data, berarti kita butuh nama database-nya. Database-nya apa? Saya di sini nama database-nya. Ini adalah dinamika penjadwalan. Berarti saya di sini adalah dinamika penjadwalan. Dinamika penjadwalan. Nanti Anda disesuaikan. Karena minggu depan udah ada materinya udah masuk ke materinya ke perencanaan database. Kalau saya sempat saya akan online, tapi kalau juga nggak masalah. Ya karena anak-anak udah dapat di mata kuliah sistem basis data. Kalau enggak di mata kuliah apa yang tidak ada dua kan basis data itu di Bayangkara tuh kalau nggak salah sistem basis data sama perencanaan basis data. Kalau anda udah gitu kan udah tahu, jadi saya nggak cuma nge-share materi, nanti anda bisa tinggal baca saja. Kalau nanti saya sempat saya buatin video, jadi minggu depan nggak online karena udah tinggal interface terakhir mungkin. Karena ini udah gampang kesemuanya itu udah karena udah berhubungan sama mata kuliah lain. Kemudian satu lagi yang terakhir itu perancangan interface. Ya itu pun juga ada di mata kuliah HCI. HCI itu kan human computer interaction atau mata kuliahnya kalau bahasa Indonesianya itu interaksi manusia dan komputer. Jadi Anda merancang tampilan-tampilannya kayak gini ya. Jadi ini kan di coding nih. Kalau nggak di coding ya Anda tinggal screenshot ini ya tampilan-tampilannya saja di ininya. Tapi dia harus sesuai dengan maunya pengguna gitu. Ya, gitu. Kalau ini kan schedule detail. Schedule detail. Cuma buat penjadwalan nih. Ini cuma buat gini dong maunya enggak. Itu input nanti pakai user per user. Oke, kemudian lanjut ketika udah ini butuh sorry. Ini MySQL dulu, sorry ya, ini MySQL dulu ya. Jadi koneksi dulu ininya, database-nya kan, super database-nya. Ini super database MySQL tuh ya. Berarti saya harusnya ini kebalik nih. Ini sebut dulu, ini adalah MySQL. Kalau database pakai Oracle ya Oracle di sininya. Balik nih. Oke. Sama dia dependensinya setelah ini nggak masalah kan dependensi ke sini, dependensi lagi garis yang ini. Oke. Ada bisa dirapiin. Masuk ya. Tarik sini dulu.
Ya, kemudian untuk dinamika penjadwalan, dia kan ketika membuka database ini kan harus ke SQL kan, berarti dependensi ke SQL. Jadi dependensi lagi. Sini. Oke. Kemudian ketika MySQL pun juga ada dependensi ke sini. Kenapa? Ketika Anda misalnya ini kan nih ya, apa aja. Jadi kalau misalkan saya nih mengakses MySQL dan ini kan ketika local host. Ini kalau saya misalkan lewatin kan di sana yang local host nih. Udah biar jelas. Ini kan kalau kita masuk SQL kan PHP admin. Makanya kan kenapa ketika Anda mengakses MySQL aja butuh yang namanya koneksi dulu, localhost dulu. Berarti kan membutuhkan localhost itu kan Apache kan. Berarti Anda butuh di sini kan Apache dulu gitu. Jadi butuh Apache dulu, localhost baru kan kita PHP admin nih. Tuh. Untuk MySQL. Jadi makanya dependensi tergantung kalau localhost nggak mau, ya misalkan ya, saya matiin ininya nih si localhost-nya, Apache-nya atau localhost-nya. Jadi kalau saya misalkan masuk ke sini nih, PHP admin, dia pasti di sini dia nggak ini kan, sih nggak mau. Nah, makanya bisa ketahuan. Jadi kalau misalkan localhost-nya Apache-nya nggak ada, si MySQL-nya meskipun hidup, meskipun Anda nggak bisa jalan gitu. Ya, apa kayak misalkan Anda kayak seperti ini kan web server, kayak seperti kayak internet nggak ini kita nggak ada koneksi internet, misalkan nggak berarti nggak nyala kan. Berarti di sini ada MySQL dependensi juga ke sini. Dependensi. Ini dependensi. Oke. Setelah ini perlu nggak Pak dari sini? Ya nggak perlu. Karena orang-orang itu, orang user itu butuhnya cuma buka aplikasi, nggak mikirin yang namanya di dalam apa kayak koneksi di sini. Nggak ada kan yang mesti Anda nih, Anda membuka SIA, nggak butuh yang namanya skema begini. Yang penting ketika buka ngecek nilai, buka nih, cek di sini. Akan ke server aplikasinya ke SIA-nya, SIA minta sendiri ke sini gitu. Ya, seperti itu. Ini contoh deploy diagram. Ya, seperti itu. Jadi kelihatan kan, jadi ketika pemetakannya itu. Jadi nanti Anda kalau misalnya di project, ada orang nanya, saya kalau buat aplikasi gimana mas koneksinya? Tahapannya gimana sih kalau saya mau buka aplikasi? Dia saya kemana ya larinya laptop saya gitu ya kan gitu pertanyaannya itu. Ya ini nanti kalau kita ngakses kan sampel aplikasinya situsnya itu, aplikasinya itu kan ini kemudian saya butuh ke hostingnya nyambung gitu ya. Udah gambarin. Kemudian web servernya, kemudian nama database-nya sama sorry database-nya sendiri, nama database-nya, ya nama database-nya, jenis database-nya, software database atau DBMS ya. Saya mau nama SQL atau Oracle atau SQL Server atau DB2 misalnya DB2 atau Informix dan sebagainya. Banyak kan database yang ada. Ini kan MySQL ini termasuk super apa namanya database yang open source gitu ya. Jadi artinya gratis. Jadi tidak ada butuh biaya gitu ya ketika menggunakannya. Kalau misal Oracle kalau udah digunakan dengan online ya dia nggak ini nggak open source. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di sini kan ada pertanyaan. Ya, ini kalau misalkan Anda di deploy-nya di per node kan nama nih sama kayak sini customer misalnya mau buka ATM, dia kan masuk ke aplikasi ATM server sama ke database server. Ya, jadi ketika Anda buka ngambil duit tuh masukin ke ini ke apa namanya? Dimasukin ke apa? Ketika Anda masukin PIN misalnya ke data masukin ATM, masukin PIN dan sampai ngambil duit dia akan otomatis masuk ke ATM application server. Kemudian ini kan aplikasinya nih ke pusat, kemudian ke database-nya ada kan nama kita misalkan ada masukin PIN, informasi dan sebagainya. Ini detailnya. Oke, jadi nanti termasuk silakan Anda. Saya nggak buatin apa namanya karena tugasnya udah cukup ya. Jadi nanti saya soalnya tugasnya semacam kalian itu digabung sama UAS semua. Jadi ke sini saya nggak buat sub yang namanya tugas. Jadi nanti semuanya ada udah ada semuanya di presentasi Anda. Kami kan udah ngirim kan skripsinya sama juniornya, seniornya tahun kemarin. Anda lengkap dari mulai dari cover ya covernya
proyeknya apa, bayangkannya buat sebagus mungkin seperti kayak laporan. Jadi Anda nggak terlalu nanti udah biasa gitu ya. Di misalkan paragraf yang diatur apa rata kiri, rata kanannya untuk tulisannya gitu ya. Kemudian fontnya harus sama, jangan ya beda-beda. Nanti jangan ada kadang-kadang Arial, misalkan kadang pakai Times Roman atau Calibri dan sebagainya. Jadi buatlah tulisannya itu sebagus mungkin, dirapih. Kemudian setelah beres, kalau Anda nanti mau mempresentasikan ke YouTube ya, kalau saya rekomendasikan apa namanya gunakan untuk ngerekodnya itu aplikasi yang nggak terlalu berat gitu ya. Saya sih biasanya kalau ngerecord itu menggunakan Zoom kecil sih gitu ya. Kalau saya Zoom kan sendirian kan kalau sendirian kan bayar ya kalau kita kuliah bareng-bareng gini kan Zoom bayar nih kalau punya pribadi. Tapi kalau misalkan untuk ngerekam doang sendirian ya nggak ada unlimited waktunya gitu ya. Jadi online sendiri aja udah ngerekod gitu ya. Kan gambarnya bersih juga gitu. Nah, makanya seperti itu. Jadi gunakan jadi yang dipresentasinya yang penting saja. Jadi misalnya kalau ada buat use case ya presentasinya, kemudian nanti activity-nya buatlah 2 atau 3 activity yang jelasin. Misalnya proyek yang gede, misalnya gak usah semuanya, kelamaan nanti. Jadi buatlah presentasinya kalau bisa itu jangan kurang, jangan lebih 15 menit. Karena kan orang kadang kelamaan malas kadang-kadang kalau lihat video misalkan. Jadi Anda buat di maksimalnya 15 menit ya kalau bisa. Jangan lebih 15 menit. Jangan juga 2 menit. 2 menit udah beres duluan baru ngomong menurut saya proyek ini adalah untuk memenuhi mata kuliah analisa dan perancang informasi atau analis and design sistem informasi misalkan ya dosennya saya misalkan ini saya proyeknya bapak udah selesai duluan gitu. Jadi nanti minimalnya 10 menit maksimalnya 15 menit ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan ada pertanyaan soal tugas atau untuk materi hari ini atau deploy yang materi kemarin juga boleh. Silakan sampai saya ngabsen ya. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Ini berarti